masing-masing punya cara pandang yang berbeda. Nah, tentunya di sini bagaimana MR bisa memposisikan dirinya itu pada posisi yang bijak lah gitu. Oke. Karena segala sesuatu itu kan perlu ada pengkajian, pendalaman, pemahaman ya, supaya itu bisa diterima oleh semua pihak. Pak Dwi, kalau misalkan kan ini kita udah jalankan sistem yang terintegrasi nih Pak Dwi ya. Pasti ada target-target yang sudah ditetapkan di lapangan Pak. Ya. Nah, kira-kira pas kita menjalankan sistem terintegrasi ini, apakah ada kendala Pak dalam prosesnya Pak Dwi? Kendalanya mungkin bisa dikasih tahu apa aja sama penyelesaiannya Pak Dwi seperti apa? Ya, jadi untuk penetapan target-target ini, memang kan kita prosesnya awalnya itu workshop ya. Awalnya kita di workshop bersama-sama. Artinya kalau kita bangun suatu sistem itu secara bersama-sama, akhirnya menjadi sense-nya itu ya bersama-sama. Nah, di sini kita waktu itu sudah ada workshop dan kita tetapkan secara bersama-sama. Sekian. Nah, dari target ini ya kita coba komitmenkan dengan bentuk apa? Yaitu dengan bentuk menjalani prosedur dan menjalani arahan-arahan yang sudah ditetapkan dalam meeting-meeting strategis ya. Nah, itu kita jalani. Gitu. Dan pasti saja ada keluhan-keluhan lah. Kendala-kendala pasti ya. Karena apa? Orang kerja itu kan dinamis ya. Kadang tiba-tiba butuh ini. Aduh, saya butuh ini, gimana nih? Gitu. Karena ada masalah ya. Dan itu kan harus cepat direspon juga. Jadi ya kendala-kendala di lapangan ada gitu. Contohnya seperti itu. Jadi terkait dari target, wah ini kayaknya berat ini. Kan gitu. Dan ini mau tidak mau ya kita memang harus banyak bernegosiasi, banyak berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap proses ini, sehingga mereka menyadari, oh ya ini memang dibutuhkan gitu. Iya. Oke. Jadi memang kalau menjalankan sistem itu beratnya ya harus semua ini Pak ya, semua departemen malah ya Pak. Iya, betul. Jadi kita itu untuk sistem sinkronis ini yang departemen yang main-nya itu adalah pertama sales marketing, kemudian PPIC, kemudian purchasing, kemudian produksi, kemudian accounting dan finance. Jadi mulai dari proses penerimaan order, perencanaan produksi, pengadaan material, proses produksi, pengiriman ke customer sampai penagihan. Nah, itu yang terlibat di situ. Berarti terus dievaluasi Pak sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Setiap minggu, setiap hari Senin kita ada weekly koordinasi meeting. Nah, weekly koordinasi meeting ini yang hadir para direksi dan beberapa manajer. Di meeting ini kita memonitoring dan mengevaluasi yang menjadi main job perusahaan. Itu gitu. Yaitu semua dari mulai salesnya, terima ordernya, kan gitu. Kita harus berpikir ada order-order yang bisa langsung kita kerjakan, ada order-order yang perlu mungkin ya, ada yang perlu untuk ada DP misalkan gitu. Nah, ini harus dimonitoring betul setiap hari Senin. Itu kita udah rutin by Zoom. Ya. Ya, by Zoom. Menghindari pandemi ya, pandemi COVID di perusahaan gitu. Berarti meetingnya internal atau sama eksternal juga Pak di sana? Ya, internal saja. Internal aja ya? Iya, internal saja. Jadi departemen yang tadi itu, 6 departemen itu. 6 departemen tadi berarti meeting tiap minggunya untuk evaluasi sistem ini gitu ya? Iya, betul. Nah, ini langsung lanjut Pak Dwi. Ya. Nah, kira-kira Pak Dwi dalam menghadapi sistem yang biasanya kan kalau sistem di perusahaan ini gitu-gitu aja Pak Dwi biasanya ya. Kalau misalkan perusahaan yang nggak terlalu ini, sistemnya biasanya yang dibuat mengikuti itu aja Pak. Oh iya. Menurut Pak Dwi mengatasi sistem yang monoton seperti itu gimana Pak Dwi? Ya. Atau memang improvement baru atau gimana Pak? Ya, memang untuk sistem itu
kita tidak boleh monoton ya, karena masalah itu sendiri kan berubah-ubah ya, dinamis. Setuju. Jadi kalau masalahnya dinamis, tapi sistemnya masih monoton, kayaknya nggak menjawab. Berarti sistemnya juga harus dinamis. Bagaimana caranya? Ya kita melakukan pendekatan-pendekatan. Ya, yang saya lakukan adalah pertama adalah kita harus memahami permasalahan-permasalahan internal itu apa, permasalahan-permasalahan yang ada di eksternal itu apa, kemudian pihak-pihak yang berkepentingan itu apa. Nah itu baru kita buat analisanya. Nah sehingga kita bisa mendapatkan gambaran tentang organisasi kita tuh seperti apa. Karena pasti berubah, Mas. Nggak mungkin nggak. Karena dengan sistem yang terbaru sekarang kan ISO. Kami menjalankan ISO ya. ISO 9001 2015 integrasi iya. Itu pasti based on-nya risk based thinking. Jadi kalau risk based thinking pasti berubah-ubah. Nggak bisa monoton begini terus gitu. Ketinggalan zaman nanti. Orang udah cepat kemana-mana, kita harus belum merespon gitu. Jadi memang harus banyak merespon. Kemudian ya harus tentunya memang harus diiringi dengan kesiapan infrastruktur yang ada ya di perusahaan. Kalau kita mau berubah tentunya bukan hanya orang, infrastruktur pun kesiapan juga harus disupport juga. Ya contoh saja misalkan kalau sekarang kan udah zamannya Zoom ya, berarti benar. kita punya kapasitas internet tuh ya jangan kecil, harus gede, misalkan gitu. Jadi kan cepat gitu. Jadi kalau nge-Zoom ini bentar-bentar muter aja. Nah ini kan berat ya, makanya kita perlu cepat juga. Sesuai dengan slogan Pak Presiden ya, kerja. Setuju Pak. Ya, cepat aja gitu. Karena emang sekarang dibutuhkan kecepatan kayak Pak. Iya. Lambat karena tertinggal nanti takutnya. Betul ya, kita harus bisa beradaptasi lah dengan kondisi lingkungan yang ada ya, gitu Mas. Setuju Pak Dwi. Nah sekarang Pak Dwi dengan dijalankannya sistem integrasi ini Pak Dwi ya, kira-kira perubahannya itu apa Pak Dwi yang terjadi di BICC Pak Dwi? Ya, untuk secara perubahan, secara visual, sebenarnya kalau Mas Dimas kesini tentu ada perubahan. Yang pertama, nggak terjadi penumpukan lagi di sini. Oh ya. Semua udah berkurang, jauh sekali. Ya, kemudian juga kita jadi lebih selektif atau lebih ketat dalam hal penerimaan order juga gitu. Jadi kita bisa lihat, kita bisa lihat bagaimana karakter pelanggan kita, kemudian bagaimana kita bisa mengikat pelanggan kita gitu. Nah ini kita monitoring betul. Jadi secara visual kelihatan di area itu kami punya finished good itu atau area inventory material itu sudah berkurang jauh. Iya, karena lancar gitu, mulai terurai sedikit-sedikit terurai. Gitu. Flow-nya udah lancar berarti Pak sekarang ya? Iya. Sampai barang. Iya. Mungkin kalau terkait data ya, Mas Dimas ya. Ya, jadi gambarannya seperti ini, bisa saya share? Bisa Pak. Itu udah dia. Kita ada monitoring ini datanya. Oke. Iya. Ini terakhir kemarin ya. Nah, ini datanya begini. Naik turun. Kalau dibanding ini terakhir segini, kalau dibanding yang tahun sebelumnya, yang awal-awal itu, kelihatan nih Mas? Kelihatan Pak. Iya. Berarti ini kalau misalkan menurun jadi lebih baik atau gimana? Iya, menurun jadi lebih baik. Menurun jadi lebih baik sekarang? Iya, ini dia. Menurun kan sebelumnya ya. Ini nilai ya. Nah, jadi kalau lihat lagi kita punya ini nih. Ya. Berarti nilai yang menurun ini itu data yang keluar masuknya itu Pak Dwi ya? Iya betul. Oke. Ya. Jadi ya nih turun ini. Tuh.
Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Ya. Bisa dijelasin sedikit Pak Dwi? Ya, jadi ini adalah summary kami. Kami waktu itu AR-nya cukup tinggi, ya, posisinya ini, yang biru ini. Kemudian berangsur-angsur kita fokus turun. Oke. Ya, jadi AR-nya berkurang. Kemudian juga inventory juga sama. Ini terus sedikit naik karena kondisi COVID waktu itu. Nah, ini mulai jalan. Ya, terus gitu. Jadi ini kalau sudah terselesaikan artinya semakin ke bawah semakin sudah terselesaikan artinya. Begitu. Oh, oke. Iya. Targetnya berarti berapa nilainya Pak? 0 atau gimana Pak Dwi? Ya nggak mungkin 0. Oh nggak mungkin. Nanti akan tercipta keseimbangan lah, kan terlihat antara input sama outputnya gitu Mas. Oke. Kan kita harapkan ini nih supaya bisa mengimbangi kesininya gitu. Yang ini bisa ngimbangin kesininya. Memang masih perjalanannya masih jauh. Oke. Iya. Gak masalah Pak Dwi kalau gitu, luar biasa. Yang penting progresnya terlihat itu ya Pak. Iya Pak. Setuju Pak Dwi. Oh, bisa di close screen aja nggak masalah lagi. Oke ya. Luar biasa. Nah, ini Pak Dwi. Langsung lanjut lagi Pak Dwi. Di sini kan pasti ada peran dan dukungan dari top management atau agent of change Pak Dwi untuk mengimplementasikan sistem ini Pak Dwi. Nah, perannya itu bentuknya Pak Dwi. Mungkin realnya bisa dikasih tahu seperti apa Pak Dwi dari top management atau AOC. Realnya seperti apa? Dukungannya untuk menjalankan sistem ini. Iya. Yang pasti pertama dukungannya itu terkait penyediaan data, kemudian mau melaksanakan. Pelaksanaannya, setuju. Iya. Kalau nggak dilaksanakan itu berat, Mas. Iya, gitu. setuju. Kalau nggak dilaksanakan berat, dan ini mereka mau menjalankan itu semua. Gitu. Ya, kita monitoring ya, walaupun itu sebagai apa namanya bagian dari yang di luar tugas mungkin ya, tapi mereka mau menjalankan itu. Kemudian dari top manajemen juga yang memberikan supportnya itu dalam hal arahan-arahan, kemudian implementasinya itu memang yang melakukan juga top manajemen. Oh, oke. Gitu, bukan saya sendiri, bukan. Jadi dari top manajemen sendiri, top manajemen, kemudian middle sampai low level, itu juga ya semua jalan. Dan itu hal yang sangat banyak mendukung untuk terciptanya program sinkronisasi ini gitu. Jadi kalau biasanya kan yang nggak bagus itu adalah ke bawahnya jalan, atasnya nggak jalan. Ya, setuju Pak. Benar. Atau kebalikannya. Iya, atau kebalikannya. Nah ini memang dari atas ke bawah ini memang perlu effort yang besar. Gitu. Ya harus ditunjukkan dengan komitmen bersama. Jadi kalau sudah ditetapkan target-targetnya, kemudian strategi-strateginya, ya dijalankan. Dan komitmennya buat manajemen komitmen untuk ikut follow juga gitu. Oke. Gitu. Emang semuanya berjalan bersama gitu Pak Dwi. Iya, betul. Ini ada yang menarik Pak tadi Pak Dwi. Nah, apakah ada maksudnya kontribusi dari MR supaya mereka semua bisa berjalan bersama Pak? Gitu dari top, middle sama low. Kan ini butuh ibaratnya hal apa yang bisa membuat mereka jalan bareng-bareng gitu Pak Dwi. Nah, Iya. Ya memang kita perlu ini ya, selain bekerja itu perlu juga aktivitas-aktivitas ekstrakurikuler lah kalau dalam sekolah ya. Jadi kami itu ada upacara 5R. Oh, upacara 5R. Ya, upacara 5R itu setiap bulan di setiap Jumat di akhir bulan. Sebulan sekali, maksudnya sebulan sekali. Ya. Nah, di situ ya kami menyampaikan dari top manajemen menyampaikan ke depan mau apa di seluruh karyawan. Ya, kan artinya terbuka kan. Artinya orang melihat, oh ya, memang begitu. Kemudian juga kita ada meeting ya. Meeting di sini adalah bagian dari follow up. Jadi ya sesuai dengan levelnya dan itu kita monitoring.
Yang monitoring siapa? Ya, yang monitoring adalah di level topnya itu tadi. Oh, oke. Gitu. Ya kalau topnya nggak memonitoring, nah, nanti nggak jalan itu. Setuju. Gitu Mas. Iya kan? Nah sehingga itu kami komitmenkan terus pertemuan-pertemuan strategis itu setiap hari Senin. Gitu. Ya, jadi harus jalan. Gitu Mas. Oke, luar biasa Pak. Berarti emang ibaratnya kan kalau banyak perusahaan yang lain itu topnya nggak turun malah, tapi ini di BSC ini beda Pak ya. Topnya langsung jalan langsung. Juga. Wih, luar biasa. Iya. Dan teman-teman yang lain luar biasa Pak. Iya, turun Mas, harus turun. Nah, terakhir nih Pak Dwi, mungkin bisa sharingkan nggak Pak Dwi terkait saran atau terobosan seperti apa yang harus dilakukan MR di perusahaan lain Pak Dwi agar sistemnya bisa berjalan dengan sukses Pak. Saran atau terobosan Pak, silakan Pak Dwi. Terobosan yang pertama itu kalau MR itu ya artinya kan bagaimana semua orang komitmen terhadap yang sudah disepakati. Intinya itu. MR itu guys. Jadi semua bukan hanya level bawah termasuk level top. Dan siapapun tidak ada pilih kasih gitu. Dan itu dikomitmen bersama. Nah, di sini ya, kita sama-sama berjalan ya dengan cara merubah mindset. Makanya bagus kemarin pas ada training AOC itu luar biasa. Jadi sekat-sekat apa namanya? Sekat-sekat level itu bisa Pak. Ya, itu bisa terurai dikit lah gitu. Oh, tapi kalau dulu berarti nggak sering kumpul-kumpul gitu Pak sebelum ada AOC ini Pak? Ya, jarang lah. Ada tapi jarang. Dan dari situ kita bisa lebih dekat, bisa saling paham gitu kan ya Mas ya. Dan kemudian juga memahami memang kondisinya di lapangan seperti apa, yang di bawah memahami kondisi di atas seperti apa. Itu yang pertama, berubah mindset orang. Ini memang tidak mudah ya. Gitu. Jadi mindsetnya itu menyadari bahwa ada masalah loh gitu. Seperti yang tadi saya cerita itu. Kalau belum ketemu ada masalah pasti biasa-biasa aja. Setuju Pak. Kalau nggak tahu ada masalah, ya berjalan aja biasa gitu. Tapi kalau sudah ada masalah akan terlihat. Makanya kita harus jeli mencari masalah besar itu apa. Mencari masalah yang besar, kemudian kita arahkan ke sana untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Kalau bahasanya itu memahami konteks organisasi ya. Jadi ada permasalahan internal, ada permasalahan eksternal. Jadi kalau analisanya itu biasanya nyebutnya PES ya. Ya, PES ya. Ada masalah political, economical, sosial dan teknologi misalkan begitu. Atau analisa SWOT seperti biasa. Jadi dari masalah internal, eksternal di list, kemudian nanti akan kelihatan yang paling besar itu resikonya di mana, kan kelihatan. Di list dulu aja, di list. Nah dari situ disounding ke top manajemen, disounding. Karena kalau tanpa disounding, kalau top manajemen nggak tahu juga kan nggak bisa terarah jadinya. Iya benar. Nah, kesana dulu disampaikan bahwa ada ini itu. Nah itu disampaikan, kemudian responnya seperti apa, dan itulah ya mudah-mudahan itu bisa menerobos gitu ya, menerobos kendala-kendala dalam menjalani sebagai MR gitu. Oke. Iya. Luar biasa. Berarti memang dibutuhkan yang pertama komitmen semua level, terus merubah mindset, sama harus tahu ibaratnya kalau misalkan sekarang nggak ada masalah harus cari masalahnya gitu Pak Dwi ya? Iya betul, mencari masalah. Kalau kita banyak cerita itu kan ya nggak bisa jadikan dasar Mas. Tapi kalau ada masalah itu bisa menjadikan sebuah dasar. Oh ada masalah ini, dasarnya ini loh gitu. Jadi kita harus solve the problem. Gitu. Nah untuk pendekatan juga kami sejak AOC itu setiap pagi melakukan briefing. Briefing nih setiap lantai itu ada baca doa ya, semua doa bersama, kemudian juga ada
memberikan nasihat-nasihat gitu ya, atau kalimat-kalimat motivasi. Karena kita kerja kan butuh imun juga ya, apalagi di saat pandemi ini harus positif terus gitu. Oke, benar. Harus positif terus ya. Itu perlu ada masukan-masukan motivasi lah dari teman-teman. Siapa aja, nggak terbatas level dia manajer, supervisor, staff pun boleh bicara. Oh, digilir Pak berarti ya? Iya, bergantian. Dan itu setiap masing-masing. Kalau saya di sini di lantai 3 ya setiap hari. Pagi di awal masuk itu. Lantai 2 sama, lantai 1, kemudian di produksi juga sama. Ya, gitu. Jadi ini bagian dari ya mengeratkan ya satu sama lainnya gitu. Jadi kita saling memahami permasalahannya apa gitu. Gitu Mas. Oke. Luar biasa lah. Mantap. Jadi emang kuncinya ya maksudnya kerjanya nggak cuman kerja gitu Pak ya. Jadi memang tetap harus ada engagement antar seluruh karyawan. Betul. Antar departemen lah minimal lah. Iya, betul. Engagement di luar kerjaan itu. Betul. Luar biasa Pak Dwi sharingnya. Ya Mas. Oke, nah itu teman-teman semua kita sudah dengarkan sharing-sharing luar biasa dari Bapak Muhammad Dwi Nanto. Luar biasa beliau sharing-sharingnya. Semoga cerita beliau ini menginspirasi teman-teman semua. Dan juga memang ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran dari hari ini ya teman-teman. Pertama, sistem itu dijalankan di suatu perusahaan itu nggak bisa dari satu level aja. Seluruh level bekerja bersama-sama. Middle sama lo harus bekerja bersama untuk menjalankan sistem itu. Yang kedua, kita butuh merubah mindset atau pemikiran dari seluruh karyawan agar bisa menjalankan sistem tersebut. Nah, yang terakhir, jangan lupa harus controlling, monitoring, dan evaluasi. Nah, ini juga menjadi hal yang penting dalam menjalankan sebuah sistem agar terus berjalan dan terus improve karena perubahan terjadi setiap saat. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa kita ambil pada sharing kita pada siang hari ini. Luar biasa. Terima kasih Pak Dwi sharingnya, mantap. Oke, kita tutup dengan salam sukses teman-teman semua. Jadi, apa kabar? Sukses! Nah, itu kita sudah mendengarkan sharing-sharing yang luar biasa dari Bapak Dwi Nanto, teman-teman semua ya. Di sini kita bisa mengambil pelajaran, yaitu bagaimana cara kita mengintegrasikan seluruh sistem di perusahaan dengan orang-orang yang ada di perusahaan kita. Terima kasih bagi rekan-rekan yang sudah mensaksikan Success Talk Total Quality Indonesia. Semoga sharing-sharing kita kali ini bermanfaat untuk kalian semua, khususnya untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki agent of change di organisasinya yang sangat luar biasa. Jangan lupa tetap ikuti sosial media Total Quality Indonesia. Di sini ada Instagram Total Quality. Jangan lupa di-follow yaitu @totalquality.id. Dan jangan lupa like, share, dan komen video-video yang ada di channel YouTube Total Quality Indonesia, karena di sana kita akan membagikan hal-hal positif pada Bapak Ibu sekalian. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, sampai jumpa di Success Talk berikutnya dan salam sukses.